lagi ya, bahwa di dunia ini adalah tempat kita mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Jadi jangan sampai kita tertipu, ya. Dunia ini bukan tujuan akhir kita, bukan. Dunia ini bukan tempat tinggal akhir kita, bukan. Tempat tinggal kita adalah Firdaus, ya, surga Firdaus. Kan memang kita nih aslinya nenek moyang kita ini kan penghuni surga, ya. Ya kan, Adam dan Hawa itu adalah penduduk surga tadinya, ya kan. Nah, jadi aslinya nih nenek moyang kita nih adalah penduduk surga. Jadi kita nih dicemplungin ke dunia ini, ya, yang berasa mungkin sampai 50 tahun, 100 tahun, ya. Itu ternyata cuma sebentar aja gitu. Ya. Kehidupan kita yang sebenarnya itu adalah nanti, ya, di akhirat gitu. Maka dunia ini adalah tempat kita mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan kesibukan-kesibukan di dunia, ya. Karena dunia ini tempat kita mengumpulkan amal soleh, bukan akhir dari tujuan kita. Nah, maka orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, ya. Karena apa? Mereka itu berpikir itu dunia dan akhirat, bukan hanya dunia. Nah, mungkin kalau orang-orang yang tidak beriman, mereka fokus pada dunia, mereka kejar dunia, ya, biar dapat dunia sebanyak-banyaknya gitu kan, ya, sehingga mereka tidak peduli gitu kan, kadang menghalalkan segala cara, ya, nggak peduli dengan orang lain, ya, pokoknya yang penting mereka bisa menguasai dunia gitu. Tapi kalau orang yang beriman, ya, dia akan berpikir menguasai dunia dan akhirat. Dunia mau dikuasai juga, ya, karena Rasulullah kan mengatakan genggamlah dunia di tanganmu. Kita diperintahkan untuk menggenggam dunia. Kenapa? Kalau orang Islam tidak menggenggam dunia, berarti yang menggenggam dunia adalah orang selain Islam, gitu. Maka kita orang Islam disuruh tuh kejar dunia, tapi bukan cuma dunia. Makanya tadi di situ bedanya. Orang beriman itu kata Rasulullah orang yang cerdas, ya, karena kita bukan hanya berpikir dunia, tapi akhirat dua gitu. Yang kita pikir itu dua, bukan cuma dunia aja yang kita kejar, ya, tapi juga akhirat. Sehingga ketika kita mengejar dunia, kita memperhatikan tuh kehalalannya, halalan toiban, ya, mencari rezeki yang halal toib, ya, kemudian kita mencari yang halalnya saja, ya, menjauhi yang haram, ya, kita mencari dunia ini dengan cara-caranya Allah, ya, cara-caranya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu, Masya Allah, ya. Jadi jangan sampai tertipu, karena banyak sekali orang yang tertipu dengan dunia, ya, nggak punya harta, akhirnya jadi menghalalkan segala cara, udah kepepet, ya, nggak mau datang ke Allah, ya, datangnya misalnya ke rentenir, ya, akhirnya terlilit apa, sekarang banyak kayak orang-orang yang terlilit pinjaman online, ya, sampai akhirnya bunuh diri gitu. Nauzubillah min dzalik, ya. Banyak sekali, sedih sekali, ya. Nah, kalau orang yang beriman, minta sama Allah, kan punya iman, ya, Allah yang memberikan rezeki, ya. Orang cicak aja, dia nggak punya gaji, ya, ada rezekinya gitu, ya. Semut aja dia nggak punya gaji kok gitu, ya, rezekinya ada gitu, ya, asalkan usaha gitu, ya. Bahkan sampai ada ulama yang ingin membuktikan gitu, ya, bahwa tanpa usaha pun kalau udah jatuh rezeki, udah ditakdirkan dapat rezeki, pasti akan dapat gitu, ya. Sampai ada seorang ulama yang nggak mau kemana-mana, pokoknya di rumah aja, ya, berhari-hari di rumah aja gitu kan. Akhirnya sampai didatangi oleh temannya gitu kan, sampai yang lainnya datangin terus dibawain makanan gitu kan, biasanya keluar rumah gitu kan, ini nggak keluar rumah gitu kan. Nah, akhirnya dibawain makanan, ya, segala macam, ditanya kenapa gitu kan, nggak keluar rumah, apakah sakit, ya, tapi tidak, saya hanya ingin membuktikan bahwa rezeki itu pasti sudah ada gitu, ya. Nah, ini buktinya sekarang saya nggak usaha pun, saya di rumah aja rezekinya datang, ya. Jadi temennya tuh bawain makanan, bawain buah-buahan dan sebagainya, Masya Allah gitu. Jadi rezeki itu sudah diatur oleh Allah gitu kan, sudah ditakar semuanya, kan udah ketika kita di dalam rahim, ya,
Itu kan udah ditentukan kan, jodoh kita, rezeki kita, ya, umurnya kita sampai berapa, itu udah ditentukan. Yakin nggak kita itu? Ya, udah ditentukan. Jadi jodoh kita sekarang nih, ya, itu udah ditulis di Lauh Mahfuz dari sebelum kita diciptakan, ya. Si fulan jodohnya si fulana, gitu kan ya. Jadi nggak bakal ketukar tuh. Jadi nggak ada istilah jodoh yang tertukar gitu ya. Nggak ada. Allah nggak mungkin salah, ya. Allah nggak mungkin salah. Ya, kalau manusia bisa merasa salah, tapi Allah nggak mungkin salah gitu. Ya, sekarang orang misalnya banyak yang ngatain, kayaknya saya salah nih milih dia nih gitu ya. Misalnya orang suka ngomong begitu ya. Nggak mungkin gitu ya. Karena jodoh itu Allah yang tentukan. Jadi nggak mungkin salah Allah tuh. Nah, masalahnya kita beriman atau tidak. Ya, gitu. Jadi setiap kita udah ditentukan jodohnya, rezekinya, umurnya, gitu kan ya. Nah, itu udah ditentukan oleh Allah semuanya. Nah, kita beriman apa enggak gitu. Nah, tinggal kita beriman, kemudian kita ya udah menjalani di dunia ini, kita beramal soleh sebanyak-banyaknya, kita berbuat baik semampu kita, ya, semampu kita. Kita hablum minallah dan hablum minanas, ya, memperkuat terus ya, hubungan kita dengan Allah, memperkuat muraqabatullah, sinyal kita ke Allah kita terus kita kencengin gitu ya. Ya, dengan tilawah, dengan sholat, dengan puasa, dengan amal soleh, ya, dengan istighfar, dengan zikir, dengan apalagi subhanallah bihi wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi astagfirullah, ya, pokoknya dengan zikir-zikir yang banyak ya, agar kita selalu terhubung dengan Allah, mengucapkan la ilaha illallah, ya, agar kita nanti berharap husnul khotimah dan kalimat terakhir kita adalah la ilaha illallah, ya. Kita sering dengar orang la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu kan ya, zikiran ya, tahlilan gitu. Insya Allah kita berharap agar kata-kata itulah yang nanti akan menutup ya usia kita ya, jadi husnul khotimah ya Allah. Ya. Jadi begitu. Terus menguatkan hubungan kita dengan Allah dan juga memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Hablum minanas, dia berbuat baik sebanyak-banyaknya semampu kita gitu. Ya, kalau nggak mampu jangan dipaksain gitu ya. Ada orang yang misalnya ingin menyelesaikan semua permasalahan umat gitu. Wah, ini hati-hati juga gitu ya. Itu kan bukan kita bukan Allah gitu ya. Ya ingin, kalau Allah iya itu menyelesaikan semua permasalahannya gitu ya. Permasalahannya Allah yang menyelesaikan gitu. Nah, kalau kita ya membantu sebisa kita. Ya. Sebisanya kita ya. Jangan sampai kita membantu kemudian jadi menzolimi diri dan keluarga kita gitu kan ya. Ada orang yang membantu orang lain sampai menzolimi dirinya sendiri ataupun keluarganya gitu ya. Seperti misalnya kemarin banyak orang yang kemudian menginfakkan semua hartanya, jadi rumahnya diinfakin, mobilnya diinfakin, akhirnya dia nggak punya apa-apa, akhirnya sampai meninggalkan keluarga yang nggak punya apa-apa, menderita gitu ya misalnya. Nggak begitu juga kan, Allah nggak menginginkan seperti itu, bukan itu yang diinginkan oleh Allah ya, kan kita sudah bahas juga ya, kalau berinfak ya, tidak berlebihan tapi tidak juga kikir kan gitu ya. Nah, tengah-tengah secukupnya, seperlunya, sekemampuannya. Ya, jadi tidak memberikan semuanya gitu ya, dan kemudian keluarganya nggak punya apa-apa, malah jadi nanti apa namanya tidak bisa menjaga akidah keluarga gitu ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Bukan yang seperti itu yang diinginkan ya. Jadi bahkan kalau untuk permasalahan-permasalahan di dunia ya, Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk menjadikan sabar dan sholat ya sebagai penolong, kan? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Gitu. Jadi kadang kita tuh yang manusia ini kadang kita apa ya, berpikir bahwa saya harus mencari solusinya, saya mampu menemukan solusinya gitu. Dengan kecerdasan kita, dengan titel kita yang tinggi, misalnya udah S1, S2, S3, saya pasti mampu menyelesaikan masalah ini gitu. Ya, kita kadang lupa ya bahwa bukan itu yang diinginkan ya, tapi bagaimana ketika masalah itu datang kita berpegang teguh kepada Allah, menguatkan hablum minallahnya itu.
hablum minallah, kita kuatkan minta tolong sama Allah dulu, baru kita ikhtiar ya. Kita minta sama Allah dulu. Jangan dibalik, ikhtiar dulu baru Allah. Itu terbalik ya. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, kita ada ujian atau segala macam di urusan di dunia ini, bismillah ya, kita jalin hubungan dulu kepada Allah, kita minta sama Allah dulu, kita kuatkan dulu hubungan kita sama Allah, kita minta tolong sama Allah ya, baru kita ikhtiar ya. Itu dia. Jadi kebanyakan orang terbalik ya, ikhtiar dulu terus baru nanti tawakal, yaitu yang pertama kita tetap harus minta dulu sama Allah, minta sama Allah dulu, ikhtiar baru tawakal gitu ya. Jadi Allah dulu, ikhtiar, kemudian kita serahin lagi kepada Allah. Jangan pernah merasa bahwa kita mampu menyelesaikan urusan di dunia ini dengan kemampuan kita, jangan ya. Tapi ketika ada datang masalah, kita merendahlah diri kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya ini cuma seorang hamba ya, kita minta sama Allah, Engkau tahu ya betapa lemahnya aku ya Allah ya, betapa sedikitnya ilmu, sedikitnya amal kita cuma sedikit, kemampuan kita cuma sedikit ya, kita ini cuma bisa ini cuma berdoa doang gitu ya, kita minta ya sama Allah aja gitu ya. Jadi kalau ketika ada masalah, ketika ada ujian segala macam, kita langsung merendahkan diri di hadapan Allah. Kita ini siapa ya Allah gitu ya, kalau tanpa Allah itu kita bukan apa-apa gitu. Jadi kita bergantung kepada Allah. Nah, gitu. Jadi banyak orang sekarang misalnya yang merasa pintar ya, merasa mampu dengan kemampuan keilmuannya yang banyak dan sebagainya ya. Kemudian akhirnya berusaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan keilmuan yang dimilikinya. Ya, sampai akhirnya kemudian dia udah usaha ini, udah usaha itu, usaha ini, usaha itu gitu. Udah merasa melakukan semuanya, akhirnya dia berputus asa dan akhirnya baru menyerah diri kepada Allah gitu ya. Nah, gitu itu Allah senang gitu ya, ketika seorang hamba tuh udah nyerah gitu ya, balik kepada Allah, Allah senang gitu. Ya, karena dia balik kepada Allah gitu ya. Makanya kita jangan sampai kita udah babak belur dulu baru datang ke Allah gitu ya. Gitu jangan ya. Jadi kita dari awal ketika mendapat musibah itu kita langsung bergantung kepada Allah, kita minta sama Allah ya, langsung merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, kita ini nggak punya kekuatan apa-apa gitu ya, nggak punya ilmu apa-apa, nggak punya kebisaan apa-apa kan gitu ya. Ya, kalau tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa ya Allah. Jadi jangan merasa mampu gitu ya, jangan kamu mampu melakukan ini, jangan. Ya, tapi di hadapan Allah kita merendahkan diri. Ya, kita nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Kita nggak bisa melakukan apa-apa tanpa kekuatan dari Allah. Kita nggak bisa melakukan apa-apa ya tanpa pertolongan Allah, tanpa dukungan Allah, tanpa kasih sayang Allah, tanpa rezeki dari Allah. Itu ya. Jadi dari awal Allah dulu, jangan ikhtiar dulu gitu ya. Kita Allah dulu ya, kita kuatkan baru kita ikhtiar ya, dengan semuanya kita minta bimbingan Allah ya. Seperti itu ya, baru kita kemudian bertawakal kepada Allah. Nah, itu ya. Jadi orang beriman itu adalah orang yang cerdas ya, kata Rasulullah, karena dia berpikir untuk mengejar dunia dan akhirat. Dia berpikir untuk menggenggam, bagaimana caranya kita menggenggam dunia. Itu harus dipikirin ya. Tapi bukan cuma dunia, tapi akhirat juga. Gimana caranya saya bisa dapat surga Firdaus gitu ya. Gimana caranya nanti saya bisa ketemu sama Rasulullah SAW ya. Gimana caranya saya bisa bertetangga antar satu komplek, ya, satu klaster ya, sama Rasulullah SAW ya, dengan Bunda Khadijah gitu ya. Kita pengen gitu kan satu komplek gitu ya, satu komplek sama Bunda Khadijah, sehingga kita bisa datang, bisa deket, bisa ketemu gitu kan ya. Itu orang beriman begitu ya, bukan hanya mengejar klaster komplek di dunia ya, pengennya klaster yang di dunia perumahannya bagus, keren ya, ada klaster ini, klaster itu ya, itu boleh gitu, itu kan dunia, kejar nggak apa-apa ya. Tapi orang beriman bukan hanya di dunia saja yang dikejar, tapi juga mengejar klaster di akhirat. Klaster di dunia dikejar, klaster akhirat juga dikejar gitu ya. Dua-duanya gitu orang beriman tuh. Ya, gitu. Sehingga dia akan
fokus pada kebaikan-kebaikan ya. Karena dunia ini cuma sebentar sekali ya. Sakitnya kita cuma sebentar. Capeknya kita ini cuma sebentar gitu. Ya. Kecewanya kita cuma sebentar, sakit hatinya kita cuma sebentar. Ada sakitnya kita cuma sedikit deh kalau dibandingkan nikmat Allah yang banyak gitu ya. Enggak enaknya kita kan cuma sedikit ya gitu. Ya, dibandingkan nikmat Allah yang banyak banget ya, udah dikasih tubuh yang sehat, dikasih keluarga yang sehat, dikasih banyak sekali deh ilmu ya, rezeki yang berlimpah, ya, masya Allah gitu ya. Dikasih ujiannya itu cuma sedikit gitu ya, ujiannya cuma sedikit bisa disebut ya, saya dikasih ujian ini. Nah, tapi kebanyakan orang tuh lebih fokus pada ujian gitu kan, fokus pada ujian ini, fokus pada takdir buruknya, tapi takdir baiknya itu kadang dilupain gitu ya. Ya, fokus pada ujian-ujian yang nggak enak gitu kan. Sehingga apa? Ketika seseorang itu fokus pada hal yang tidak enak, yang negatif, yang menyakitkan, itu jadi lupa tuh sama semua kebaikan-kebaikan Allah. Lupa kepada nikmat-nikmat Allah yang banyak ya. Gitu. Jadinya dia merasa sedih ya, paling menderita di dunia gitu ya. Padahal orang lain kalau melihat dia, Masya Allah itu orang enak banget ya, orang kaya, apa-apa punya gitu ya, hidupnya udah enak. Tapi coba ditanya, apakah semua orang kaya bahagia? Enggak juga gitu kan, belum tentu gitu kan ya. Insya Allah kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat, insya Allah. Baik, kita lanjut ke ayat yang berikutnya ya. 109, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, ya, maka pasti habislah ya, lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula ya, insya Allah ya. Jadi kalaupun lautan sebanyak itu airnya itu buat nulis tinta ya, ilmunya Allah ya, maka nggak cukup. Masya Allah ya, betapa luasnya ilmu Allah, betapa banyak ilmu yang belum kita tahu gitu, betapa banyak hikmah-hikmah dari setiap kejadian, dari setiap ayat-ayat Al-Quran itu, dari setiap ayatnya ada hikmah yang bisa kita ambil. Oh iya ya gitu ya. Umi itu kalau dengerin kajian tadabur ya, Ustadz oh iya ya gitu, oh iya ya gitu, itu banyak sekali gitu ya, banyak sekali hal-hal yang baru gitu loh. Oh iya ya, seperti ayat itu kayak baru turun. Makanya Al-Quran itu harus diulang-ulang terus gitu ya, harus diulang-ulang terus karena oh iya ya gitu. Jadi kadang ketika kita mengalami suatu kejadian yang sama dengan ayat itu, kita baru bisa merasakan, oh iya ya, maksudnya ayat ini begitu ya, oh iya ya, begini ya rasanya ya gitu. Nah, itu Masya Allah ya. Dan itu ilmu Allah itu sangat luas sekali. Jadi ilmu kita ini nggak ada apa-apanya gitu ya, jangan sampai manusia merasa sombong gitu ya. Banyak sekarang manusia-manusia yang sombong ya, mengatakan ini, mengatakan itu ya. Bahkan ada seorang orang kafir dulu ya, namanya Van As ya kalau nggak salah ya, suka dengerin itu ya, yang melecehkan Allah ya kan dalam Al-Quran, wa may yuqridullaha qardan hasana gitu kan, barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Nah itu diledekin tuh sama Van As ya, sama Van As nanya ke Abu Bakar gitu kan, Allah itu berarti miskin dong gitu ya. Karena apa? Karena dia minjem gitu kan, dari ayat itu kan, memberikan pinjaman gitu. Masya Allah ya. Kalau kita orang beriman nggak ada kepikiran ke situ sama sekali ya. Kita berpikir malah kalau Umi memahami itu, Masya Allah, Allah itu bahasanya bagus banget gitu ya. Padahal itu kan semuanya ini adalah harta Allah, semuanya ini kan adalah titipan ya dari Allah. Tapi Allah membahasakannya itu dengan bagus banget, Allah mau minjem gitu. Padahal kan semuanya itu kan adalah milik Allah gitu ya. Tapi Allah bahasanya tuh lembut gitu ya.
barang siapa ingin memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Masya Allah gitu ya. Nah, Anas itu orang kafir itu, dia bertanya kepada Abu Bakar gitu ya, kepada Abu Bakar dia bertanya, ngeledek Allah gitu ya, ngeledek Allah. Itu berarti Allah itu miskin dong, dia pengen minjem uang kita gitu, minjem uang manusia gitu ya. Terus Abu Bakar langsung dipukulin tuh ya, Anas dipukulin sampai babak belur gitu ya. Masya Allah gitu ya. Jadi orang-orang kafir begitu ya, mereka tidak punya iman sehingga tidak bisa tuh ya mendapatkan hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Makanya beruntung sekali kita, bersyukur sekali kita punya iman, kita mengimani setiap ayat-ayat Allah, kemudian kita bertambah ya, ketika dibacakan ayat-ayat Allah kita tambah iman lagi, oh iya ya, oh iya, memperkuat keimanan kita kepada Allah ya. Tapi kalau orang-orang kafir mereka nggak bisa ya, karena hati mereka itu udah dikunci oleh Allah, yang nggak dapat hidayah. Masya Allah ya. Jadi ilmu Allah itu sangat luas ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, ini Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, agar ketika orang-orang kafir itu bertanya ya segala macam untuk mengatakan bahwa aku seorang manusia biasa seperti kamu gitu, yang telah menerima wahyu ya, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa ya. Bahwa Rasulullah SAW adalah manusia biasa sama seperti kita ya, sama seperti kita ya. Bahkan Rasulullah SAW itu sudah memiliki skenario dari Allah ya, yang mungkin kalau kita menganggap itu suatu takdir yang nggak enak banget gitu ya. Bayangkan Rasulullah SAW itu dari lahir sudah yatim ya, jadi tahu ya rasanya anak yatim gitu kan, Masya Allah. Kemudian umur 5 tahun yatim piatu gitu ya, bahkan anak 5 tahun udah jadi yatim piatu gitu ya. Kemudian dioper ke kakeknya ya. Kalau anak sekarang misalnya kasihan banget nih, mau dititipin kemana nih anak gitu ya, mau dititipin ke siapa nih anak nih, bapak ibunya udah nggak ada gitu. Kita bisa ngerasain sekarang ketika banyak orang kena COVID kemarin ya, itu banyak anak-anak yatim ya yang kemudian mau dititipin kemana karena bapak ibunya meninggal gitu, bapak ibunya saudara-saudaranya meninggal semua karena COVID, kemudian dia tinggal sendiri gitu kan. Masya Allah gitu ya. Rasulullah SAW itu merasakan seperti itu. Dari Allah. Al-Quran ini adalah perkataan Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad. Semua ilmu yang luas yang ada di dalam Al-Quran ini adalah semuanya perkataan Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW umur 40 tahun belum bisa baca. Ya, jadi apalagi dia harus menghabiskan berapa kitab dan sebagainya ya. Umur 40 tahun Rasulullah nggak bisa baca ya, dan semuanya itu adalah bimbingan ya, bimbingan dari malaikat Jibril ya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ya, dibawa oleh malaikat Jibril dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, agar orang itu ya, tidak berpikir bahwa oh Muhammad itu dulu pernah jadi murid saya gitu ya misalnya. Ya kan kalau Nabi Muhammad pernah sekolah, pernah berguru kepada siapa, nanti banyak tuh ya guru-gurunya yang ngaku-ngaku gitu kan, ngaku-ngaku oh Muhammad itu dulu murid saya gitu ya misalnya ya kan. Kalau sekarang kan misalnya guru-guru gitu, oh dia tuh dulu murid saya, oh dia mahasiswa saya, oh dia merasa bahwa keilmuan yang dimiliki adalah bagian dari keilmuan gurunya gitu kan. Tapi
subhanallah, ya Allah itu sudah merencanakan gitu. Jadi sudah yatim piatu ya, kemudian tidak sekolah ya, sebagian, tapi Allah jaga terus ya, dan Allah pilih untuk menerima Al-Quran ya, Insya Allah. Jadi itu untuk dalam rangka menjaga ya kemurnian Al-Quran, dalam rangka menjaga kebersihan ya dari Al-Quran itu, dari tadi ya, orang tuh jadi nggak berpikir bahwa oh ini Muhammad itu dari gurunya nih ya seperti itu, nggak seperti itu. Jadi dalam menjaga kemurnian ya dari Al-Quran, agar kita beriman bahwa apa yang disampaikan, apa yang dibawa oleh disebarkan ya, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ya berupa Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah ya, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Ahad ya. Maka barang siapa mengharap pertolongan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya ya. Jadi kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, ya, amin ya Allah, kita bisa melihat wajah Allah di surga ya, maka falyamal amalan sholihan ya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan, wala yusyrik fi ibadatihi rabbihi ahada ya, mengerjakan kebajikan yang banyak, kita berbuat baik kepada diri kita. Ya, berbuat baik kepada diri jangan lupa ya. Nah, kadang orang itu zolim kepada dirinya sendiri ya, tidak memperhatikan hak-hak tubuhnya ya. Nah, ini ya, tidak mencintai dirinya gitu ya. Itu salah ya. Karena kita harus menjaga, kita harus merawat diri kita ya. Rasulullah sendiri sangat merawat diri ya, dengan menyediakan siwak ya, selalu bersiwak. Rasulullah selalu tampil rapi, menyisir rambutnya ya. Rasulullah selalu wangi gitu kan ya. Selalu bersih, selalu wangi. Itu kan berarti kan Rasulullah mencintai dirinya sendiri, berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ya, jadi jangan sampai kita umat Islam itu jadi zolim kepada diri sendiri. Saya pokoknya pengen berbuat baik pada orang lain, tapi lupa berbuat baik kepada diri sendiri, itu salah. Ya, karena Rasulullah SAW itu mencontohkan bagaimana Rasulullah SAW itu berbuat baik pada dirinya sendiri itu amat sangat, ya, tidak zolim kepada dirinya sendiri. Jadi tadi bahwa Rasulullah itu selalu berpenampilan rapi, bersiwak, ya, menjaga kebersihan dan sebagainya. Ya, kemudian kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, kemudian berbuat baik kepada orang-orang yang terdekat kita, ya, kepada pasangan kita kalau yang sudah punya pasangan, kepada orang tua kita, ya, kepada keluarga kita, ya, kepada saudara-saudara kita, ya, berbuat baik ya, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita misalnya, ya, kepada orang-orang yang beriman, ya, berbuat baik sebanyak-banyak yang bisa kita lakukan, yang bisa kita mampu, ya, jangan sampai kita menzolimi gitu, tapi ya diri sendiri atau keluarga untuk bisa berbuat baik kepada orang lain misalnya, ya, itu suatu hal yang salah ya. Kita harus berbuat baik kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada kerabat, kan gitu, ada tahapannya. Ya, berbuat baik sebanyak-banyaknya karena dunia ini tempat kita beramal soleh. Dunia ini adalah ladang amal, ya, tempat kita beramal soleh sebanyak-banyaknya, ya. Kita puas-puasin beramal soleh mumpung di dunia, mumpung kita masih ada umur gitu ya. Kita istighfar yang banyak juga agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, ya. Dosa kita juga banyak, kita minta ampun kepada Allah agar jangan sampai kita mendapatkan siksa jahanam dan siksa kubur, ya. Kita minta perlindungan kepada Allah, ya. Kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersyukur, kemudian bersabar, ya. Banyak beramal soleh semampu kita, ya, apapun, sekecil apapun, ya, meski hanya sekedar menyingkirkan duri di jalan, kan gitu ya, iman cabang iman itu kan seperti itu ya. Jadi menyingkirkan duri di jalan artinya kita bisa menyelamatkan banyak orang, ya, hanya dengan hal-hal yang sepele kelihatannya, ya. Jangan diabaikan gitu. Kebaikan sekecil apapun, ya, meskipun hanya sekedar
menampakkan wajah ceria ketika kita bertemu dengan saudara kita, ya. Jadi Rasulullah itu menganjurkan kepada kita untuk selalu berwajah ceria, ya. Bukan wajah yang tegang, yang galak, gitu ya. Bukan wajah yang jutek, gitu ya. Bukan wajah yang serem, ya, atau wajah yang sedih misalnya, tidak gitu. Tapi meskipun hanya dengan menampakkan wajah yang selalu ceria, ya, bertemu dengan orang, ya, sehingga orang itu melihat wajah orang-orang yang beriman itu bisa mendapatkan hidayah. Kenapa ya? Saya ngelihat kalau orang Islam itu kok wajahnya ceria-ceria ya, gitu ya. Saya mau masuk Islam gitu. Masya Allah. Kan gitu ya, bisa mendatangkan hidayah Allah gitu. Kenapa kok kayaknya orang Islam itu bahagia semua ya? Wajahnya selalu ceria, selalu tersenyum gitu ya. Kayak nggak ada beban hidupnya. Nah, saya mau masuk Islam gitu. Masya Allah ya, hanya dengan berwajah ceria aja bisa mendatangkan hidayah Allah gitu. Kan itu luar biasa. Ya, baik ya, mungkin itu saja. Oh iya, selain itu harus jangan sampai kita mempersekutukan Allah dengan apapun atau dengan siapapun. Ya, itu menjadi prinsip ya. Jangan sampai kita menyekutukan Allah, minta kepada Allah tapi minta kepada jin misalnya, kepada yang lain. Nauzubillah min dzalik, ya, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik ya. Baik, mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Umi mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Datangnya dari Umi sendiri, yang benar datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kasir Umi atas ilmu-ilmunya yang luar biasa. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan pagi ini ya. Masya Allah, jadi mungkin kalau sering dengar juga ya Umi ya, jadi cerita-cerita orang justru dia itu mendapat solusi masalahnya ketika dia benar-benar bergantung kepada Allah. Ketika kata Umi tadi ya, dia udah babak belur, udah kesana kemari tapi lupa dengan pertolongan Allah. Saat dia betul-betul pasrah, betul-betul sudah nyerah, betul-betul mengakui bahwa dirinya sudah tidak mempunyai kekuatan apapun gitu. Justru saat itu Allah memberikan solusi atau pertolongannya Allah gitu ya. Karena Allah mungkin lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita mengetahui diri kita sendiri gitu ya. Masya Allah. Dan untuk orang Islam juga jangan takut untuk menjadi kaya ya Mia. Karena lebih bagus harta dipegang oleh umat muslim gitu. Ketika tidak dikuasai oleh umat muslim maka dikuasai oleh non-Islam. Baik, untuk selanjutnya Ahlan, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Umi, baik sesuai tema yang kita bahas hari ini atau di luar tema pun Jadi ketika yang lainnya itu Umar ya, Rasulullah masih melihat Umar punya anak, punya keluarga dan sebagainya ya. Kalau Abu Bakar dia mertuanya gitu kan ya. Ya mungkin dengan kondisi yang seperti itu ya, maka Rasulullah kemudian membolehkan ya menginfakkan semuanya gitu, karena anaknya itu kan, anaknya Abu Bakar kan Aisyah kan sementara kan istri Rasulullah ya, jadi nggak apa-apa Rasulullah nggak dapat warisan kan, ibaratnya seperti itu ya. Jadi Rasulullah merasa nggak apa-apa nggak dapat warisan gitu kan dari Abu Bakar misalnya, jadi ya udah infakin aja semuanya gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu pertimbangannya, karena kalau yang lainnya kan masih punya anak ya, Ibnu Umar ya, masih ada Umar bin Khattab, ada Ibnu Umar ya. Kalau Rasulullah itu Rasulullah sedapat mungkin tidak ingin menyimpan harta gitu kan. Meskipun Rasulullah menggenggam dunia gitu ya. Rasulullah kan menggenggam dunia ya. Rasulullah tinggal minta apa bisa gitu kan dari para sahabat ya. Para sahabat itu sangat mencintai Rasulullah karena Rasulullah juga sangat mencintai para sahabat.
sangat menyayangi para sahabat ya, sampai semua sahabat juga mencintai Rasulullah ya, bahkan sampai anaknya Umar bin Khattab itu Ibnu Umar itu sangat mencintai Rasulullah gitu ya. Masya Allah ya, kita bisa bayangkan kalau kadang mohon maaf kadang ada orang yang misalnya melupakan anak-anak gitu kan ya. Tapi Rasulullah itu adalah orang yang sangat mencintai anak-anak kecil gitu ya, anak-anak gitu kan. Sehingga anak-anak kecil itu pun mereka mencintai Rasulullah gitu. Dan bukti cintanya anaknya Umar bin Khattab itu Ibnu Umar ya, kepada Rasulullah SAW itu ketika Rasulullah berbekam gitu kan, terus dia ngikut kan, liatin gitu kan, akhirnya kemudian Rasulullah meminta Ibnu Umar untuk membuang darah sisa bekam itu gitu. Kemudian sama Ibnu Umar dibuang darahnya tapi nggak dibawa gitu kan, tapi nggak dibuang gitu ternyata. Kemudian Rasulullah tanya, loh mana tadi darah itunya, diminum ya. Darahnya diminum sama Ibnu Umar gitu kan, Masya Allah gitu kan. Karena sedemikian cintanya ya, saya nggak mau darahnya itu dibuang ya, darah Rasulullah itu kan. Apakah Rasulullah memaksa Ibnu Umar untuk meminum darahnya Rasulullah? Kan enggak ya. Pasti itu rasa sayang itu bisa lahir karena memang Rasulullah juga sayang ke Ibnu Umar gitu ya, gitu. Jadi Masya Allah gitu ya, Rasulullah itu sangat dicintai oleh semuanya ya, sama sahabatnya ya, sama anak-anak kecil gitu kan ya, semua sama anak-anak sahabatnya itu sangat dicintai gitu ya Rasulullah. Ya, maka kita juga seperti itu ya, orang beriman itu orang-orang yang menyayangi anak-anak gitu, sebagaimana Rasulullah contohkan. Ya mungkin itu pertimbangannya ya Ustazah ya, karena itu mertuanya gitu ya. Jadi ketika mau diinfakin semuanya nggak apa-apa deh, nggak dapat harta warisan dari Abu Bakar nggak apa-apa gitu ya. Ya silakan, ada lagi. Jazakumullah Umi atas jawabannya. Ahlan, jika ada yang lain, ada yang Kalau ingin mau bertanya. menambahkan juga boleh. Ada Dena Zura, Bendarini, Kanita, Kayuni, Bunda Fahiro, Denada, Bunda Rahmat. Ada yang ingin ditanyakan kembali ke Umi? Mungkin jika tidak ada, ditutup mungkin ya Umi ya. Iya. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah, jazakumullah khairan kasir kepada Umi sekali lagi atas ilmu-ilmunya. Semoga kita semua bisa dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Luar biasa, ternyata masih banyak sekali ilmu yang belum kita dapat ya Mi ya. Ketika seorang menyampaikan, oh iya kita tahu seperti Umi. Baru terbuka gitu ya. Baik, mari kita tutup acara kajian pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ya dari kata-kata ataupun perilaku. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berakhir pekan bersama keluarga ya. Sebelum ditutup, boleh kita foto bareng dulu ya. Kanita biasanya pakai laptop Kak. Boleh minta tolong kembali Kak. Jazakumullah. Baik, saya ucapkan jazakumullah khairan kasir juga ya kepada Kanita yang telah menginfakkan Zoom-nya, yang mensedekahkan Zoom-nya. Kalau tidak salah Kanita kemarin baru operasi mata juga ya Kak ya. Semoga Allah berikan kesehatan juga ya. Segera Allah berikan pulih ya untuk Kanita dan untuk anggota yang lainnya, peserta yang lainnya. Rumah Quran yang saat ini sedang sakit, semoga Allah limpahkan kesehatan, bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Baik, boleh dibuka dulu ya untuk videonya. Kayuni, Benar ini, Bunda Fahiro, Denada. Ya, Dena Zura. Ya, baik, boleh dimulai Kanita.
Masih ada yang mau on cam, kakak-kakak? Satu, dua, tiga. Sudah, Ustazah. Masya Allah, jazakumullah khairan katsir ya kepada Kanita. Ya, Ustazah. Ya, baik, jazakumullah khairan katsir Umi. Ya, Sehat selalu Umi, jazakumullah khairan katsir untuk semuanya. Boleh di end dari Kanita ya untuk Zoom-nya. Ya, Ustazah, jazakillah Sehat khairan. selalu semuanya. baik ya Kanita. Assalamualaikum. Izin end ya, Umi. Iya, Umi. Waalaikumsalam.